Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat Kabisa melalui siaran online di channel YouTube Kabisa. Sahabat Kabisa yang dirahmati oleh Allah, pada tidak terasa Ramadan hari ini sudah di penghujungnya. Idul Fitri hampir menjelang. Sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan bersama-sama. Pada hari ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana sih mengajarkan Idul Fitri kepada putra-putri kita. Apakah memang ada yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita? Oh betul, tentu ada. Oleh karena itu, karena Idul Fitri adalah bagian dari sunnah Nabi, ada berbagai macam sunnah Nabi yang terkait dengan Idul Fitri yang ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Saya kutip salah satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk saum di dua hari raya, yaitu di dua Id. Yang pertama pada hari raya Idul Fitri, kemudian yang kedua pada hari raya Idul Adha. Nah, hadis ini memperlihatkan kepada kita betapa Rasulullah SAW atau syariat Islam melalui Rasulullah SAW itu mengistimewakan dua hari raya yang dimiliki oleh umat Islam. Sampai di dua hari raya ini Rasulullah melarang kita untuk melakukan saum. Artinya kita diwajibkan, diperintahkan untuk banyak makan dan minum. Makan dan minum itu identik dengan perayaan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Nah, artinya Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin pada kedua hari raya ini, termasuk juga Idul Fitri, untuk bersama-sama bersenang-senang, bergembira bersama-sama di hari raya Idul Fitri. Nah, ini pula lah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi poin-poin penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak mengenai Idul Fitri itu yang pertama, bahwa Idul Fitri itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Ajak anak-anak untuk merasakan kesenangan, kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Apalagi setelah mereka saum sebulan penuh. Walau mungkin saumnya ada yang hanya setengah hari, ada yang cuma 3/4 hari, atau yang hanya saumnya saum jajan saja, tapi berikan apresiasi kepada mereka dan berikan mereka kesenangan bahwa Idul Fitri itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Berikan mereka hadiah-hadiah seperti baju baru, sepatu baru, ya. Itu silahkan, boleh memberikan mereka hadiah-hadiah seperti itu untuk membuat mereka gembira, untuk membuat mereka senang, karena ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakan kepada mereka ketika kita memberikan baju baru, ketika kita memberikan sepatu baru kepada mereka, lihat wajah-wajah gembira mereka, katakan kepada mereka bahwa ini adalah kado dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini perintah dari Nabi, karena Nabi memang mensunahkan kepada seluruh orang tua untuk menggembirakan anak-anaknya, terutama di hari raya Idul Fitri. Selain itu juga di hari raya Idul Fitri itu ada beberapa ibadah ibadah sunnah yang perlu kita kerjakan. Nah, ajarkan sunnah-sunnah kepada anak-anak dalam menyambut Idul Fitri ini, terutama sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada sholat sunnah yang akan kita kerjakan secara berjamaah di tempat terbuka, yaitu sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat yang diawali dengan sholat 2 rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Ajarkan kepada anak-anak sunnah-sunnah seputar Idul Fitri. Seperti yang pertama, sunnah untuk sarapan dulu sebelum pergi ke lapangan untuk melakukan sholat sunat bersama tetangga dan bersama kerabat lainnya.
Kemudian sunnah lain juga yang perlu diajarkan kepada anak-anak adalah sunnah takbir. Nah, berbeda sunnah takbiran ketika Idul Fitri dengan Idul Adha. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana sunnah takbiran pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jika pada Idul Fitri takbir itu dilakukan mulai dari ketika kita keluar rumah sampai menjelang tempat sholat, kita, yaitu menjelang sampai kita ke lapangan tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, ajak anak-anak bersama keluarga untuk melantunkan takbiran selama kita di perjalanan menuju ke tempat sholat. Bukan untuk mengobrol ataupun menyamakan bajunya atau membanding-bandingkan sepatu baru mereka gitu kan, tapi ajak anak-anak untuk melakukan takbiran bersama dengan orang tuanya. Takbiran mengagungkan nama Allah, memuji kebesaran Allah, masukkan ke dalam hati mereka zikir-zikir nama-nama Allah agar hati mereka semakin lembut. Selain itu juga sunnah-sunnah seputar Idul Fitri adalah mendengarkan khutbah. Nah, ini juga sunnah yang penting diajarkan kepada anak-anak kita. Umumnya di masyarakat kita ya, yang sering terjadi di lapangan ketika selesai sholat Idul Fitri sudah merasa sudah selesai kewajibannya. Saat khutbah tidak sedikit juga jamaah yang hanya sekedar mengobrol atau selfie atau wifi atau pasang status dan sebagainya, tapi tidak menghiraukan tentang khutbah yang disampaikan oleh khotib. Padahal mendengarkan khutbah ketika sholat Idul Fitri adalah bagian dari sunnah Idul Fitri. Jika kita memang ingin melaksanakan sunnah Nabi, kita ingin menegakkan sunnah ajaran Rasulullah syariat Islam, maka penting juga ajarkan kepada anak-anak untuk belajar menyimak dan mendengarkan. Mungkin akan sulit kalau pada anak usia dini. Maka jika kita membawa anak-anak kecil, anak-anak usia dini ke lapangan bersama kita sholat, siapkan hal-hal yang bisa membuat mereka tenang dan nyaman. Biasanya seperti makanan-makanan kecil atau mainan agar mereka bisa tenang dan nyaman. Nah, kepada anak-anak yang sudah usia tamyiz, ajarkan agar mereka untuk bisa duduk diam mendengarkan khutbah bersama-sama. Boleh sedikit berdiskusi juga dengan para orang tua tentang isi khutbah tersebut. Nah, itu juga ini penting diajarkan kepada anak-anak agar mereka juga bisa memahami tentang makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Idul Fitri memang saatnya untuk bergembira, saatnya untuk berbahagia, saatnya untuk bersenang-senang. Tapi jangan lupa tetap ada zikir yang perlu tetap dilantunkan, karena kebahagiaan dan kesenangan kita itu semuanya bermuara pada cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu tetap ajak anak untuk mengingat Allah, berzikir, melaksanakan sunnah-sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, jelaskan kepada anak-anak bahwa Idul Fitri adalah hari yang saatnya bergembira. Bergembira bersama-sama, bukan bergembira hanya sendiri. Ya. Jadi ajarkan anak-anak untuk bergembira bersama. Yang pertama bersama orang tuanya, bersama keluarga, kemudian bersama kaum kerabat. Ya. Tidak hanya bergembira sendiri. Ajak mereka untuk lihat ke kiri ke kanan, ke para tetangga. Barangkali di antara para tetangga kita, teman-temannya, ada yang tidak bisa ikut bergembira di Idul Fitri ini. Ajarkan mereka untuk belajar berbagi kebahagiaan mereka. Maka salah satunya dengan belajar berbagi, membagi makanan mereka, membagi apa yang mereka miliki. Karena kebahagiaan di hari raya Idul Fitri itu adalah kebahagiaan milik bersama, bukan hanya milik sendiri. Yang bahagianya ya harus bersama-sama. Ajak mereka untuk juga melihat ke kanan ke kiri, ke teman-temannya. Kalau ada teman-temannya yang mungkin tidak bisa ikut merayakan Idul Fitri, seperti juga yang lainnya. Kemudian juga hal terpenting dari Idul Fitri adalah silaturahmi. Nah, ini juga bagian penting yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Saat-saat Idul Fitri adalah saat-saat yang tepat untuk kita mengajarkan kepada anak-anak tentang makna silaturahmi. Silaturahmi yang utama yang harus dilakukan adalah kepada orang tua, ya, kepada orang tua kita, kemudian kepada kerabat. Nah, ajak Idul Fitri biasanya adalah ajang tepung sono gitu ya, ajang bertemunya, berkumpulnya seluruh keluarga besar.
karena biasanya keluarga yang dari jauh juga ikut berkumpul ya, ikut berkumpul bersama keluarga besar bersatu. Nah, ini saat yang tepat kepada anak-anak untuk mengenalkan mereka dengan keluarga, dengan silsilah keluarga. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya pancakaki ya. Jadi ajarkan anak-anak untuk belajar pancakaki, belajar tentang silsilah keluarga. Ini adalah sarana penting, bagian dari hikmah silaturahmi di hari raya Idul Fitri, sehingga mereka saling mengenal. Karena kan jelas juga dalam Al-Quran kita diciptakan syu'uba wa qabaila itu lita'arofu. Jadi ajarkan mereka untuk saling mengenal dengan kerabat, dengan saudara-saudara mereka. Walaupun mungkin jarang bertemu, tapi mereka tetap mengenali bahwa itu adalah saudara atau kerabat mereka. Karena Islam juga mengajarkan ketika kita mau membantu, ketika kita mau berinfak ataupun bersedekah, yang harus diutamakan itu adalah wazil qurba, gitu kan. Sebelum yatama wal masakin itu adalah zil qurba yang diutamakan. Jadi harus kepada kaum kerabat dulu, kemudian baru kepada yatim dan fakir miskin. Nah, selanjutnya juga dari silaturahmi Idul Fitri ini ada hal penting juga yang bisa kita ajarkan, yaitu tentang adab bertamu. Nah, karena silaturahmi pada hari raya Idul Fitri selain juga kepada keluarga, kepada kaum kerabat, silaturahmi bisa juga kita lakukan kepada teman-teman, juga tetangga sekitar. Nah, ini adalah saat penting untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang adab bertamu. Nah, ajarkan ini dari jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri ya, bahwa nanti kita akan berkunjung ke rumah si Anu, dan si Anu. Ajarkan kepada mereka tentang bagaimana adab bertamu, mulai dari bagaimana mengetuk pintu, bagaimana mengucapkan salam, bagaimana kita menghormati yang punya menghormati tuan rumah, bagaimana cara mencicipi makanan gitu. Nah, ini adab-adab bertamu yang perlu kita ajarkan. Juga selain adab bertamu juga bagaimana adab menerima tamu. Jika kemudian ada banyak tamu datang ke rumah kita, berkunjung bersilaturahmi ke rumah kita. Ini adalah salah satu sarana penting, sarana yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana adab menerima tamu, terutama dalam Islam. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam syariat Islam, tamu itu adalah salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan. Bahkan Islam juga mengajarkan ada adabnya, bagaimana adab menerima tamu. Salah satu adab penting dalam menerima tamu adalah dengan memberi mereka suguhan makanan dan minuman semampu kita, apapun yang kita punya kita suguhkan ya. Nah, ini, dan adab para tamu adalah untuk menghormati yang punya rumah, kemudian menikmati hidangan yang disediakan, tidak menghina dan tidak mencela makanan yang ada di hadapan kita. Nah, ini sarana penting, sarana yang tepat, saat yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak adab-adab tersebut. Kemudian selain juga tentang silaturahmi, nah biasanya di hari raya Idul Fitri demi membagi kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, kegembiraan kepada anak-anak, nah para orang tua, nah kaum kerabat membagi uang hadiah ya, uang THR kalau kata anak-anak itu namanya THR untuk anak-anak. Nah, walaupun mungkin tidak besar tapi ini cukup menggembirakan, dan biasanya yang dinanti-nanti oleh anak-anak itu yaitu seperti juga anak-anak kami juga di rumah seperti itu. Seperti anak saya juga yang usianya 7 tahun, yang usianya 6 tahun, jelang 7 tahun hari ini, dia kan ketika menjelang Ramadan yang dinanti-nanti ya Idul Fitrinya, karena akan banyak uang katanya. Nah, itu wajar kalau pada anak-anak, tidak mengapa, karena itu adalah bagian kegembiraan, bagian dari kebahagiaan yang juga patut dirasakan oleh anak-anak dan boleh, itu bukan satu hal yang salah. Ya, tapi kita juga harus belajar, harus mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar meluruskan niatnya. Baik, itu adalah kegembiraan yang memang harus diberikan kepada anak-anak. Nah, ini saat yang penting kepada anak-anak untuk mengajarkan tentang cara pengelolaan keuangan. Nah, ya, salah satu kecerdasan yang penting dimiliki oleh anak-anak adalah kecerdasan finansial. Saat Idul Fitri, kalau bagi kami di rumah itu adalah saat yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kecerdasan finansial tersebut. Bagaimana cara anak-anak mengelola uang yang mereka miliki. Terutama
bagaimana agar uang yang mereka miliki itu bisa dikelola sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan kepada kita pengelolaan keuangan itu yang terutama, yang paling pertama itu yang harus kita tunaikan adalah hak Allah, ya, hak Allah, yaitu zakat, infak, sedekah itu adalah hak Allah, ya. Maka tunaikan dulu hak-hak Allah yang paling pertama. Membayar hutang itu adalah hak-hak Allah. Nah, ajarkan kecerdasan finansial ini kepada anak-anak. Jika mereka memiliki uang, memiliki harta, jangan lupa sisihkan untuk infak dan sedekah. Nah, apalagi kalau misalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan semuanya ya itu diinfakkan, disedekahkan. Dimulai dengan infak yang wajibnya, ya, zakat yang wajibnya, kemudian infak, dan kemudian nanti sedekah untuk berbagi dengan yang lain. Ajarkan anak untuk mengutamakan infak dan sedekah, lalu ajarkan agar mereka memiliki tujuan, ya, memiliki orientasi, memiliki ini nanti uang THR-nya mau diapain nih, mau dibelanjain apa, mau buat apa. Yuk ajarkan mereka memiliki tujuan dari sekarang sebelum Idul Fitri tiba. Yuk ajarkan mereka membuat rencana, membuat plan, membuat planning. Nah, nanti yang pertama kan tadi prioritaskan untuk infak sedekah, lalu mereka punya planning apa, ya, mau diapakan uangnya. Nah, lalu ajarkan juga kepada mereka, karena mereka selama saum Ramadan itu sudah belajar untuk menahan hawa nafsu. Nah, agar kebiasaan untuk menahan hawa nafsu ini dilanjutkan terus ketika mereka juga memasuki masa-masa Idul Fitri. Nah, ajarkan mereka untuk bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ayo ajak mereka untuk melis apa saja kebutuhan mereka, apa keinginan mereka. Lalu ajak mereka untuk membuat skala prioritas, mana prioritas ke-1, mana prioritas kedua dan ketiga ketika mereka nanti memiliki uang dari THR tersebut. Nah, ini jadi sarana hingga nanti akhirnya mereka akan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Nah, selain itu juga yang paling penting ketika kita menghadapi Idul Fitri yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, Idul Fitri adalah saatnya untuk berbahagia, adalah saatnya untuk bergembira. Tapi Idul Fitri bukan akhir dari segalanya. Bukan berarti ketika sesudah selesai Ramadan memasuki bulan Syawal berarti sudah selesai perjuangan kita untuk menahan hawa nafsu. Nah, berarti sudah selesai pula sampai di sana, tidak. Karena itu baru dimulai, ya. Sejatinya bulan Syawal adalah bulan peningkatan diri. Justru di sanalah baru dimulainya perjuangan kita untuk membuktikan nilai-nilai yang sudah kita coba tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam diri anak-anak kita tentang nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kepedulian, juga tentang nilai-nilai menahan hawa nafsu yang tadi. Nah, ini yang penting juga kita jelaskan, kita ajarkan kepada anak-anak bahwa Idul Fitri bukan saatnya, bukan berarti kita boleh berfoya-foya, gitu kan. Oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan bahwa pada saat Id itu adalah hari di mana kita boleh makan, minum, wazikrun, dan tetap berzikir agar makan dan minum kita itu tetap berorientasi hanya untuk ibadah kepada Allah, ya. Ada saum sunat di bulan Syawal, yaitu saum sunat selama 6 hari. Yuk ajak anak-anak untuk melanjutkan saum Ramadannya dengan saum sunat, terutama bagi anak-anak yang memang sudah mampu melaksanakan saum sehari penuh. Pada anak-anak usia tamyiz, biasa ajak mereka untuk ikut melaksanakan saum sunat, karena bukan hanya agar mereka juga paham bahwa saum itu bukan hanya saum yang wajib saja, bukan hanya di bulan Ramadan saja, ada saum-saum di bulan lain yang itu merupakan saum-saum yang hukumnya sunat. Dan saum yang hukumnya sunat itulah yang bisa mendekatkan, yang bisa menumbuhkan dan mendekatkan kita dengan semakin dekat dengan Rob kita. Dan ini adalah sebagai pembuktian cinta seorang hamba kepada Robnya. Ibadah sunnah itu berbeda dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kan ini biasanya karena takut masuk neraka, takut tidak dapat pahala. Nah, tetapi kalau ibadah sunnah itu, karena ibadah sunnah itu tidak ada konsekuensi kan,
Kan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa katanya. Tapi sebenarnya kalau tidak dikerjakan ya rugi, nanti nggak dapat pahala. Nah, oleh karena itu ibadah sunnah itu dilakukan itu sebagai bukti bahwa kita memang mencintai Rob kita, bahwa kita memang mencintai sunnah Nabi, bahwa kita memang mencintai Nabi kita. Nah, ini tanamkan kepada anak-anak. Kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulnya, pasti kita akan semangat untuk melakukan saum sunnah. Apalagi saum itu ternyata membuat diri kita menjadi semakin lebih baik, karena kita bisa memilih dan memilah berbagai hal yang positif, mana yang negatif, itu dengan saum. Kita belajar untuk menahan diri, kita belajar untuk berempati, peduli pada orang lain melalui ibadah saum. Nah, itu mungkin sahabat Kabisa hal-hal yang bisa kita ajarkan menjelang Idul Fitri, bahwa Idul Fitri itu memang saat untuk bersenang-senang, saat yang penuh kegembiraan, tapi bukan berarti saat kita gembira, kita meluapkan kebahagiaan kita dengan kita melupakan zikir kepada Allah. Karena kegembiraan dan kebahagiaan kita itu kita raih karena kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan sahabat Kabisa semua bersama keluarga bisa bergembira di hari raya Idul Fitri, bisa berbahagia berkumpul dengan semuanya, dan bisa tetap menanamkan nilai-nilai saum di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, juga di dalam diri anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.